Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Mutiara Senja, dipersembahkan oleh Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso, didukung oleh Amalis Air Mineral Alami Al-Islah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Summa salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man aftara yawman min Ramadan lam yakdi shaumud dahri walau kana som. Amma ba'du, alhamdulillah, para pemirsa Mutiara Senja yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, sore hari menjelang berbuka ini kita jumpa kembali. Mudah-mudahan jumpa kita ini mendatangkan keberkahan. Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita, salat kita, sedekah kita, dan semua amalan ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah melipat gandakan pahalanya. Saudara pemirsa Mutiara Senja yang dirahmati oleh Allah, betapa beruntungnya kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika datang bulan Ramadan, Allah menyiapkan berbagai macam kenikmatan yang luar biasa. Bahkan di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, "U'tiyat ummati khamsai salim fi Ramadan, lam tu'tahunna ummatun qablahu." Umatku, kata baginda Nabi, akan diberikan 5 keutamaan, yang keutamaan ini belum pernah Allah berikan kepada umat-umat sebelum umatku, kata Rasulullah. Para pemirsa Mutiara Senja yang dirahmati oleh Allah, 5 keutamaan ini, kata baginda Nabi, kalau boleh saya berselor, saya katakan bukan istimewa, tapi sitimewa. Jadi kalau istimewa itu masih kecil-kecil, ini sitimewa. Saking istimewanya saya mengistilahkan itu 5 keutamaan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sitimewa. Apa yang pertama? Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, khulufu famis shaim atyabu 'indallahi marrihil misik. Bau mulutnya orang yang sedang berpuasa itu lebih Allah cintai, lebih Allah sukai daripada parfum yang paling harum dan paling mahal di dunia ini. Kalau dulu zaman Nabi, parfum misik itu, minyak misik itu adalah parfum yang istimewa, parfum yang paling mahal, yang paling harum. Jadi saya mengistilahkan sekarang itu adalah parfum yang paling mahal dan paling harum di dunia ini. Dan itu kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bau mulutnya orang yang berpuasa dibandingkan dengan parfum yang paling mahal dan paling harum di dunia ini, lebih Allah cintai dan lebih Allah sukai daripada parfum. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih Allah cintai, lebih Allah sukai dibandingkan dengan parfum yang paling mahal dan paling harum di dunia ini. Itu yang pertama. Maka beruntunglah kalau kita ini ditakdirkan untuk menjadi bagian dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Akhwati fillah, para pemirsa Mutiara Senja. Yang kedua, kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Di dalam bulan Ramadan, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan keistimewaan yang kedua, itu adalah para malaikat Allah di dalam bulan Ramadan diperintah untuk membacakan istighfar untuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berpuasa. Subhanallah. Dan ini kata baginda Nabi, lam utihat ummatun qablahum.
Dan ini belum pernah Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya. Subhanallah. Bayangkan. Inilah kenapa kemudian ada al-maqal. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Maksudnya adalah daripada dia melekan, daripada dia tidak tidur, kemudian dia bermaksiat, maka tidurnya menjadi ibadah. Dan ini sahihul makna. Dan ternyata yang lebih utama adalah tidurnya orang yang berpuasa dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan ibadah itu karena istighfarnya para malaikat. Sejak kita start puasa, adzan subuh dikumandangkan hingga adzan maghrib tiba di saat kita sedang berbuka puasa. Maka semua itu, kata baginda Nabi, umat Rasulullah dimintakan istighfar, dimohonkan ampun kepada Allah oleh malaikat-malaikat Allah. Dan kita tidak pernah tahu berapa jumlahnya malaikat yang telah membacakan istighfar untuk kita. Itu kenapa saya dulu punya ponakan kelas 3 SD. Ketika saya malamnya itu tarawih menjelaskan tentang tidurnya orang yang berpuasa itu dianggap ibadah oleh Allah. Ponakan saya ini habis sholat subuh, assalamualaikum, assalamualaikum, tanpa wiridan langsung turun. Saya tanya, mau kemana Jong? Gitu. Demak Jong gitu. Saya tanya gitu. Ibadah lek. Ibadah apa? Tedung lek. Kan tedung ring apa saya itu ibadah gitu. Subhanallah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Memang tidurnya orang berpuasa itu dianggap ibadah karena doanya, istighfarnya para malaikat tadi. Tapi kalau beraktivitas bisa, maka lebih besar nilai ibadahnya. Yang bekerja, maka dinilai ibadah. Maka mudha'afah. Itu salah satu nama dari bulan Ramadan itu adalah syahrul mudha'afah. Bulan di mana dilipat gandakan pahala di dalam bulan Ramadan. Ayyuhal ikhwata fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka keutamaan yang kedua adalah yang saya sebutkan tadi, kata baginda Nabi, malaikat-malaikat itu membacakan istighfar untuk orang-orang yang sedang berpuasa. Bahkan di riwayat yang lain, hadis yang lain, saya menjumpai al-malaikah itu dimaknai ada makna wa tastaghfiru lahumul hitan hatta yuftiru. Ikan-ikan yang ada di lautan itu selama di bulan Ramadan oleh Allah diperintahkan untuk membacakan istighfar untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang berpuasa. Inilah kemudian kenapa orang-orang dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpuasa itu dia mendapatkan ghanimah. Kenapa dijamin, kata baginda Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan karena iman, karena ihtisab, benar-benar mengharap ridha Allah, tidak ada tendensi apapun di dalamnya kecuali hanya ingin mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengatakan dijamin ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Benar-benar telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Ayyuhal ikhwata fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini makna al-malaikah itu di riwayat yang lain saya katakan tadi al-khitan wa tastaghfiru lahumul khitan hatta yuftiru. Orang-orang yang berpuasa dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dimintakan istighfar oleh ikan-ikan yang ada di lautan. Yang kita tidak pernah tahu berapa jumlahnya ikan-ikan di lautan itu. Konon saya pernah datang ke pasar menyaksikan ikan-ikan di pasar saja, di satu pasar saja. Itu ada teri yang kecil-kecil sekali. Dan itu jumlahnya sekian banyaknya, itu baru satu pasar. Dari satu daerah saja. Konon itu ikan-ikan yang ada di lautan, semuanya oleh Allah diperintah untuk membacakan istighfar untuk orang yang sedang berpuasa dari kalangan umat Nabi Muhammad di dalam bulan Ramadan, yang itu belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keutamaan yang ketiga, kesistimewaan yang ketiga dari umat Rasulullah yang sedang berpuasa itu adalah wa yuzayyinullahu azza wa jalla jannatahu kulla yaumin. Allah Subhanahu wa taala menghiasi surganya yang dipersiapkan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang berpuasa di dalam bulan Ramadan itu setiap hari. Dibuat indah, padahal surga itu sudah kenikmatannya luar biasa, indahnya sudah luar biasa, tapi konon Allah masih memperindah setiap saat, setiap hari.
semakin dibuat indah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipersiapkan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang berpuasa. Subhanallah. Luar biasa. Sampai Allah sendiri yang turun tangan menghiasi surganya. Padahal Allah tinggal perintah para malaikatnya. Tapi saking istimewanya umat Rasulullah yang sedang berpuasa, sehingga Allah sendiri yang turun tangan untuk menghiasi surganya semakin indah dan semakin indah. Dan dipersiapkan pintu khusus, namanya pintu Ar-Rayyan, untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memasuki surga yang sedang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Dan yang keempat, kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa tusaffadu fihi maradatus syayatin. Di dalam bulan Ramadan, setan-setan itu dibelenggu. Kalau bahasa saya, setan-setan tuh di dalam bulan Ramadan itu dilokalisir. Gitu. Dilokalisir di suatu tempat di mana setan ini tidak bebas kemana-mana. Kalau bahasa Madura itu kira-kira ekelentong gitu. Ditempatkan satu tempat. Nah, ini satu keistimewaan. Saya itu salah satu tim ruqyah Bondowoso. Jadi kalau bulan puasa, saya diberikan kesempatan oleh Allah bisa melihat setan. Jadi para pemirsa Mutiara Senja yang ingin lihat setan di dalam bulan Ramadan, ikut saya. Setan itu di dalam bulan Ramadan cuma kelihatan kakinya, tidak kelihatan badannya. Ikut saya ke pasar, tinggal nunduk begini, kelihatan kaki-kakinya banyak itu. Di warung yang ditutupi itu. Subhanallah itu. Sampai saya pernah menjelaskan tentang keistimewaan bulan Ramadan lainnya itu adalah wa yuzadu fihi rizqul mu'min. Di mana rezeki orang-orang yang beriman di dalam bulan Ramadan itu ditambahi. Sehingga ada orang yang jual nasi itu yang ikut tarawih, tuh alhamdulillah Ustaz, dan gula oleh barokah bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini berlimpah ruah rezeki. Biasanya gula ni mun acualan nasi sare benteng ni kali 5 kilo tak yabi, tapi bulan Ramadan kita asar sekintal yabi Ustazku. Wah, mohon kini kebeni barokan Ramadan kini ganggu kare ngapas kini. Subhanallah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan keistimewaan yang kelima kata baginda Nabi yang dipersiapkan atau diberikan kepada umat Rasulullah yang sedang berpuasa adalah wa yufar lahum fi akhir lailihi. Di malam terakhir dari bulan Ramadan itu, di saat itulah Allah menghabiskan, mengampuni semua dosa-dosa umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berpuasa. Maka mari nikmati, manfaatkan Ramadan kali ini untuk menjadikan Ramadan yang paling bermanfaat, yang paling bermakna di dalam hidup kita. Bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Siapa tahu Ramadan kali inilah yang bisa kita jadikan kebanggaan di depan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena puasa kita benar-benar berpuasa sebagaimana puasa yang dikehendaki oleh Allah, sebagaimana puasa yang diinginkan atau dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, siapa tahu Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Siapa tahu Ramadan ini pamitan sama kita, atau kita yang pamitan kepada Ramadan, atau Ramadan yang enggan berjumpa dengan kita lagi. Maka nikmati dan manfaatkan Ramadan kita kali ini. Mudah-mudahan jadi berkah bagi kita semua. Akhirnya di penghujung Mutiara Senja ini, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita, tarawih kita, sedekah kita, qiraatul Quran kita, dan semua amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pahalanya mudha'afah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Mutiara Senja. Dipersembahkan oleh Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso. Didukung oleh Amalis Air Mineral Alami Al-Islah.